cantik yang pakai kerudung putih dulu. Mangga tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Hai. Kenalkan, nama saya di sini Teh Alfi. Siapa? Alfi. Ya, Teh Alfi di sini Teteh teman-teman ya mau membawakan materi tentang bencana. Nah, sekarang coba kenalkan yang topik kenapa Indonesia sering banget terjadi bencana alam. Tapi episode dulu. Coba. Suara ular. Dengerin dulu ya, bentar ya. Coba yang kedua ini mengapa Indonesia sering terjadi bencana alam? Nah, di sini ada penjelasan nih. Pertama, karena letak geografis Indonesia itu ini peta Indonesia ya, berada di cincin Asia Pasifik. Yang kedua di sini di Indonesia itu banyak yang sama gunung apinya yang aktif. Jadi di Indonesia itu banyak banget gunung api yang aktif. Jadi kalau misalnya Di Bandung banyak. Nggak ada gunung aktif mah, tapi gunungnya banyak. Nah, sama anjing musim hujan yang panjang itu salah satu bencana alam ada di Indonesia. Adik. Setulu. Jadi kenapa Indonesia sering terjadi bencana? Karena apa tadi katanya? Karena Banyak gunung. yang berapi. Terus apa lagi? Ya, so cincin apinya ini. Jadi ya, tuh ya. Ini lagi pegangan bunyi. Jadi bertabrakan. Iya, jadi itu nanti efeknya bergerak. Tuh ada yang jadi. Tuh, tadi yang tadi. Kedua gempa tektonik. Tadi gempa tektonik kenapa? Lempengan. Yang pegangan bunyinya yang Nah, ini gempa tektonik disebabkan oleh letusan gunung Merapi. Nah, gempa yang terjadi di Indonesia itu biasanya gempa tektonik. Karena kan pergerakan lempeng itu sering terjadi ya di Indonesia. berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar gunung. Akibatnya dapat menimbulkan bencana berpotensi dapat kembali. Ada gempa, lokasi kejadiannya tertentu dapat menimbulkan bencana. Biasanya berpotensi untuk terulang kembali. jadi ada gempa susulan istilahnya. Itu karena gempa tektonik ini. Nih ada dampak ini. Biasanya dampaknya itu nggak jauh-jauh dari kerusakan bangunan. Dengan pengetahuan potensi, karakteristik dan dampak mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga sebagian kami selalu waspada ya. Nah, tadi ada kan di cuplikan videonya dampak fisik sama dampak sosialnya gempa bumi. Ada apa aja itu? Coba dampaknya sih dampak sosial dari gempa bumi kan ada. Iya, ada pasangan bangunan. Dan akibat rumah yang hancur. Politik dan lain-lain. Terakhir trauma. Nah, biasanya kalau misalnya kerusakan bangunan itu apa sih bangunannya? Bangunan apa coba? Nah, ya.
Ngeliatnya jadi mah bukan tetap. Nah itu disebabkan karena gempa bumi biasanya. Dan maksud gempa buminya biasanya apa? Biasanya itu dari karena rumahnya itu hancur kan bakal mengakibatkan hartanya hilang. Kan kayak apa ya? Jadi bikin sekarang tuh merasa kehilangan gitu kan. Terus kenapa bisa kelaparan? Karena kan bahan makanannya tertimbun, terus kita kan ada pengungsian. Nah di pengungsian itu juga belum tentu ada makanan terus itu tiap hari, jadi mengakibatkan kelaparan juga. Menimbulkan penyakit. Nah biasanya kalau misalnya habis gempa bumi itu ada penyakit. Kenapa? Karena biasanya ditemukan dari debu-debu yang terjadi dari bangunan, dari jalan-jalan gitu kan, dari jalanan maksudnya. Nah terus ada kerusakan yang besar dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi, politik dan lain pasti karena biasanya kalau misalnya ada gempa bumi pasti kayak kegiatan sekolah, kegiatan kerja kayak itu pasti bakal berhenti gitu ya karena adanya gempa bumi. Nah yang terakhir ada trauma psikologis. Nah biasanya bagi orang-orang yang kehilangan kayak kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan ibu, biasanya kan kayak mengalami trauma psikologis gitu. Nah itu merupakan dampak sosial juga dari gempa bumi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi? Ini ada kelas bumi, ini mana ini sama di dalam bumi. Coba dilihat nih kayak ilustrasinya. Ada status ada apa aja? Pergeseran tektonik, Aktivitas gunung berapi sama ada belamnya juga. Nah itu nggak bisa dihitung sama materi kayak sama 192 yang nggak bisa pakai kayak gitu ya. Biasanya kalau misalnya jadi pakai apa coba? Kalau misalnya Biar apa video buat live report itu. alatnya iya ayo Apa namanya? biasanya kalau saya mau ada gempa bumi suka ada perilaku aneh dari hewan. Gempa bumi juga bisa menyebabkan tsunami. Nah, udah. Mari kita pindah ke lagi. Nanti kita ya. Ya, ada video lagi. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, ada 3 jenis gempa. Jelasin belum? Belum ya? Di situ ada 4 jenis gempa. Yang pertama ada gempa vulkanik. Yang kedua ada gempa tektonik. Yang ketiga ada gempa gempa
dijelasin di video. Nah, kalau misalnya pembukaan itu biasanya bisa menyebabkan Belum meletus. Nah, kalau misalnya gempa lubang itu biasanya karena disebabkan oleh longsor, terus pokoknya bisa menyebabkan dari longsor itu si ada apa ya? Ada mengakibatkan si rumah itu jadi hancur tuh kayak gini runtuhan. Nah, terus yang terakhir ada gempa buatan. Nah, gempa buatan itu biasanya terjadi karena apa coba? Ada yang tahu nggak? Karena udah manusia. Ya, biasanya tuh kalau misalnya ada tiba-tiba ada bom. Ada yang menyebabkan gempa bumi kan. Kalau misalnya ada lagi mau roket jatuh atau kayak gitu itu kan karena perbuatan manusia juga. Nah, itu disebutkan gempa buatan. Nah, sekarang ada lagi. Sekarang ada lagi nih video. Lihat, dengerin. Shut. Halo Sobat BMKG, kalian masih tahu dan pernah merasakan gempa bumi? Di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan suara goyang, melihat lampu bergoyang, atau mendengar baca menarik ya? Pernah kan lihat lampu bergoyang? Pernah kan aku jadi sama Negara kali. Iya, itu cincin apinya yang